adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan juga bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Mengapa ada banyak aliran dan organisasi Islam? Jika ditelusuri sejarahnya, secara garis besar, aliran-aliran dalam Islam berbeda pendapat dalam memahami masalah teologi, tasawuf, dan juga fikih. Saat ini, terdapat dua aliran besar di kalangan umat Islam, yaitu Syiah dan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya di Indonesia, terdapat dua organisasi Islam beraliran Sunni yang memiliki anggota yang sangat banyak, yaitu Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama yang lahir pada tahun 1926. Ormas NU dan Muhammadiyah memiliki popularitas paling tinggi dibanding ormas lain di berbagai pulau. Hampir semua umat Islam di berbagai pulau mengenal NU, khususnya di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Umat Islam di Sulawesi paling mengenal Muhammadiyah dibanding ormas lain. Transmisi Islam yang dipelopori Wali Songo merupakan perjuangan brilian yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam dikarenakan pendekatan-pendekatannya konkret dan realistis dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Model ini menunjukkan keunikan Sufi Jawa yang mampu menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih berdiri tegar di atas prinsip-prinsip Islam. Fakta moderasi Islam itu dibentuk oleh pergulatan sejarah Islam Indonesia yang cukup panjang. Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam yang sudah malang melintang dalam memperjuangkan bentuk-bentuk moderasi Islam, baik lewat institusi pendidikan yang mereka kelola maupun kiprah sosial politik keagamaan yang mereka mainkan. Oleh karena itu, kedua organisasi ini patut disebut sebagai dua institusi civil society yang amat penting bagi proses moderasi negeri ini. Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi sosial keagamaan yang berperan aktif dalam merawat dan menguatkan jaringan dan institusi-institusi penyangga moderasi Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai proyek percontohan toleransi bagi dunia luar. Sikap moderasi Muhammadiyah sebenarnya sejak awal telah dibangun oleh pendiri organisasi ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa salah satu pelajaran yang paling penting dari kepemimpinan beliau adalah komitmen kuatnya kepada sikap moderat dan toleransi beragama. Selama kepemimpinannya dapat terlihat adanya kerjasama kreatif dan harmonis dengan hampir semua kelompok masyarakat. Sementara itu, sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan aswajah, yang dapat digolongkan pada paham moderat. Dalam anggaran dasar NU dikatakan bahwa NU sebagai Jamaiyah Diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengakui madhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Model keberagamaan NU dan Muhammadiyah sebagaimana disebutkan mungkin tepat apabila dikatakan sebagai pewaris para wali di Indonesia. Diketahui bahwa usaha para wali untuk menggunakan berbagai unsur non-Islam merupakan suatu pendekatan yang bijak. Dalam mendinamiskan perkembangan masyarakat, kalangan NU selalu menghargai budaya dan tradisi lokal. Metode mereka sesuai dengan ajaran Islam yang lebih toleran pada budaya lokal. Hal yang sama merupakan cara-cara persuasif yang dikembangkan Wali Songo dalam mengislamkan Pulau Jawa dan menggantikan kekuatan Hindu-Buddha pada abad ke-16 dan 17. Apa yang terjadi bukanlah sebuah intervensi, tetapi lebih merupakan sebuah akulturasi hidup berdampingan secara damai. Ini merupakan sebuah ekspresi dari Islam kultural atau yang disebut dengan Islam moderat, yang di dalamnya ulama berperan sebagai agen perubahan sosial yang dipahami secara luas telah memelihara dan menghargai tradisi lokal dengan cara mensubordinasi budaya tersebut ke dalam nilai-nilai Islam.